Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Sebentar. Mana ya? Kok tidak ada? Oke. Saya share screen desktop. Kok tidak bisa? How to expand? Oke, baik. eh Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali membahas apa namanya beberapa hal terkait penelitian. Kalau teman-teman masih ingat, kita lumayan ini ya. Jadi apa dari awal hingga akhir apa yang harus kalian lakukan ketika melakukan penelitian. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang pengumpulan data. Bagaimana sih caranya kita mengumpulkan data? Ini nanti kita akan belajar juga praktek bagaimana mengumpulkan data, terutama pengumpulan data pada linguistik. Eh, Pada kesempatan sore hari ini, pertama kita akan memulai dengan definisi apa itu data. Jadi, mungkin kalian sering mendengar data, data, data begitu ya. Data itu banyak orang bilang kalau berbicara harus berdasarkan data dan fakta. Jadi data itu adalah sekumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang diperoleh peneliti untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian. Jadi dengan kata lain, data itu bukan hanya asumsi kita, bukan hanya klaim atau apa ya, argumentasi kita bahwa sesuatu itu terjadi, tapi kita memberikannya berdasarkan data. Data, kalau kita berbicara tentang data, itu tidak harus dalam bentuk angka, tetapi fenomena sosial yang ada di sekitar masyarakat kita itu juga termasuk data. Nah, data itu berdasarkan dari sumber. Kemudian data dibagi menjadi data primer dan juga data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama untuk tujuan penelitian. Sedangkan data sekunder itu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain. eh Misalnya begini, kalau data primer itu misalnya kalian ingin mengetahui jumlah apa ya, jumlah masyarakat di Indonesia yang bekerja sebagai petani. Nah, yang kalian lakukan adalah kalian pergi ke desa-desa, kemudian bertanya ada berapa yang pekerja petani begitu. Lalu kamu data semuanya. Oh, di RT ini 5 orang, di RT 3 10 orang, di RT 8 9 orang. Nah, itu namanya data primer karena kamu mengumpulkan sendiri data tersebut. Sedangkan data sekunder itu sudah diperoleh dari sumber yang sudah ada. Misalnya kamu mengatakan bahwa jumlah petani di Indonesia itu ada sekian banyak. Itu kamu ambil dari misalnya Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik memberikan data bahwa jumlah petani sekian. Nah, kamu mengambil itu. Itu namanya data sekunder. Contoh yang lain, kalau teman-teman di pendidikan bahasa Inggris, mereka ingin meneliti eh, berapa jumlah misalnya apa ya? Berapa kemampuan atau nilai atau rata-rata nilai bahasa Inggris orang Indonesia. Nah, yang dilakukan oleh kamu, misalnya kamu bisa dengan pergi ke sekolah-sekolah, kemudian kamu mengetes mereka dengan menggunakan TOEFL, lalu nilainya kamu kumpulkan semua. Nah, itu namanya data primer karena kamu sendiri yang mengkalkulasikan, kamu sendiri yang mengambil data tersebut. Atau kamu sendiri yang menghitung kira-kira berapa sih rata-rata nilai bahasa Inggris orang Indonesia. Tetapi kalau misalnya kamu mengambil data dari EF, English First,
Mereka kan ada datanya nih. Mereka bilang bahwa nilai rata-rata nilai bahasa Inggris orang Indonesia adalah sekian dan menduduki peringkat sekian. Nah, kamu menggunakan data tersebut itu disebut dengan data sekunder. Sekali lagi, data primer itu berarti data yang kita sendiri memperolehnya dengan berbagai jenis cara, sedangkan data sekunder itu adalah data yang sudah ada, yang sudah diperoleh, yang sudah diolah oleh sumber lain atau oleh orang lain. Agar lebih mudah, coba kita lihat em, apa ya namanya? Oke, beberapa contoh berikut ini. Jadi, kalau kalian masih ingat apa yang sedang saya lakukan dengan penelitian saya, meneliti terjemahan kosakata budaya pada artikel jurnal ilmiah. Menurut teman-teman semua, kira-kira mungkin saya gunakan ini mungkin ya. Mm, mm, mm. Lebih mudah, mana yang termasuk data primer dan mana yang termasuk data sekunder. Saya minta tolong teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini di kolom chat yang misalnya mungkin kamu boleh tuliskan seperti ini. Primer nomor berapa saja, kemudian sekunder nomor berapa saja. Saya tunggu jawaban teman-teman di kolom chat ya. Oke, boleh. Mungkin saya tuliskan demikian. Kira-kira dari 6 nomor ini, mana sih yang termasuk data primer dan manakah yang termasuk data sekunder? Kok tidak bisa? Oke. Oke, alright. Delete. This one is also deleted. Oke. Ya, mana yang termasuk primer, mana yang termasuk sekunder. Misalnya yang sekunder nomor 2, nomor 1, atau bagaimana? Diingat sekali lagi, data primer itu adalah data yang kita sendiri mengambilnya, kita yang mengambil data tersebut, kita yang mengolah data tersebut, lalu apa namanya sehingga mendapatkan hasil. Nah, itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder itu data yang sudah diolah oleh orang lain atau datanya sudah tersedia. Nah, dari 6 klasifikasi atau 6 contoh ini, menurut teman-teman manakah yang termasuk data primer dan mana yang termasuk data sekunder? Oke, terima kasih Naima. Oh, Naima itu namanya persis sama dengan nama teman saya di satu rumah di sini. Sama sekali. Oke, data primer 1, 2, 3, 4. Alright, Hasna juga sama ya jawabannya ya. Sekunder 5, 6. Oke, Hasna dan Zahra jawabannya sama. Untuk data sekundernya primer 4, 5. Oke. Alright. Oke, terima kasih. Hasna, Zahra, Ayu. Baik, saya masih menunggu jawaban teman-teman loh ya. Kira-kira mana yang sekunder dan mana yang primer? Mungkin teman-teman yang baru datang. Jadi kalau data primer itu adalah data yang kamu mengambil sendiri. Kamu mencarinya sendiri, kamu mengolahnya sendiri, kamu menghitungnya sendiri, lalu didapatlah sebuah hasil. Nah, sedangkan data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia. Ada data, ada angka, sudah tersedia, itu karena sudah diteliti oleh orang sebelumnya. Begitu. Oke, saya tunggu jawaban yang lain ya. Kira-kira mana yang primer, mana yang sekunder? Yuk, yang lain coba.
Silahkan kalau ada yang ingin mencoba boleh ditulis di kolom chat ya. Boleh sekali. Mana yang sekunder, mana yang primer. Oh, baik. Oke, kita bahas ya. Nomor satu, jurnal artikel berbahasa Inggris. Teman-teman, apa namanya, seperti Naimah, Hasna, meyakini bahwa jurnal artikel berbahasa Inggris itu merupakan data primer. Ya, betul. Jadi, kalau kalian masih ingat, yang akan saya teliti itu kan adalah kosakata budaya pada artikel ilmiah. Jadi, yang akan saya lakukan itu kan saya membaca jurnalnya nih, jurnal penulis Indonesia. Lalu kemudian saya teliti, lalu saya cari mana ya yang merupakan kosakata budayanya. Apakah ini kosakata budaya atau bukan ya? Nah, karena saya melakukan penelitian tersebut atau saya mencari data yang merupakan contoh dari kosakata budaya itu mana saja, maka itu disebut sebagai data primer. Nah, jadi satu data primer saya itu adalah jurnal artikel berbahasa Inggris. Jurnalnya memang sudah ada sih. Jurnalnya memang sudah dibuat oleh orang, tetapi pada jurnal tersebut tidak ada data atau klasifikasi yang menyatakan ini loh data, ini loh kosakata budaya, ini bukan kosakata budaya. Tidak ada sama sekali. Jadi saya sendiri yang akan mengidentifikasi, saya sendiri yang akan mengklasifikasikan. Karena saya yang melakukan itu berarti jurnal artikel berbahasa Inggris ini adalah data primer saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, boleh menuliskan di kolom chat, meminta saya untuk menjelaskan ulang atau bagaimana gitu ya. Tidak perlu apa sungkan atau ragu-ragu, boleh sekali. Nomor dua, jurnal artikel berbahasa Indonesia sebelum diterjemahkan. Yes, ini juga merupakan data primer. Kenapa? Karena ketika saya mau meneliti sebuah terjemahan, berarti kan harus ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Karena saya mau melihat, oh, kata selamatan, upacara selamatan itu diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya apa. Berarti kan harus ada dua teks nih, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan dalam teks bahasa Indonesianya belum dijelaskan ini loh kosakata budaya, ini kosakata budaya belum ada. Tapi saya sendiri sebagai peneliti yang akan mengklasifikasikan, yang akan mengidentifikasi. Maka jurnal artikel berbahasa Indonesia sebelum diterjemahkan itu juga merupakan data primer. Betul. Lalu, kuesioner diisi oleh penerjemah. Nah, jadi saya mau mengetahui kenapa sih kok kata eh, selamatan itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Misalnya kata selamatan tetap ditulis selamatan dengan digaris miring. Atau kata wayang itu tetap ditulis wayang, tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris puppet misalnya. Atau shadow puppet. Kenapa sih? Nah, saya ingin mengetahui alasannya apa. Alasannya apa kok beberapa kosakata tersebut tidak diterjemahkan? Karena saya sendiri nih yang mencari datanya, saya sendiri yang mencari tahu alasannya apa dengan bertanya kepada para penerjemah menggunakan kuesioner, maka data nomor 3 itu disebut sebagai data primer. Jadi kenapa dia disebut data primer? Karena saya sendiri yang memberikan kuesioner, saya sendiri yang mencari data tersebut, saya sendiri yang mengolah data itu, saya sendiri yang bertanya, yang meminta si penerjemah untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ini disebut dengan data primer. Hasilnya apa? Misalnya si penerjemahnya bilang akan menjawab, oh, eh, beberapa kosakata seperti wayang itu tidak diterjemahkan karena sangat khusus
terhadap budaya Jawa. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris puppet itu nanti kehilangan makna Jawanya. Nah, jadi jawaban seperti itu saya yang mencari. Nah, itu adalah satu data. Karena data tersebut saya yang mencari, maka itu disebut sebagai data primer. Oke, lalu wawancara dengan penerjemah itu juga merupakan contoh dari data primer karena saya sendiri yang mewawancara. Saya sendiri yang bertanya, Ibu kenapa pada kata wayang ini tidak Ibu terjemahkan menjadi shadow puppet misalnya? Oh, karena begini, karena dia mungkin menjawab, karena ketika diterjemahkan ke dalam puppet, maka akan kehilangan makna Jawanya. Puppet itu kan artinya sangat luas. Wayang apapun itu. Padahal kalau kita berbicara tentang wayang, biasanya dalam konteks teks ini adalah wayang Jawa. Sehingga akan kehilangan maknanya. Nah, hasil tersebut saya peroleh sendiri nih. Saya cari sendiri. Karena saya yang mencari sendiri itu disebut sebagai data primer gitu. Nomor 5, data BPS tentang jumlah penerjemah di Indonesia. Karena saya melakukan penelitian itu punya apa ya, kekurangan dana atau keterbatasan dana, biasanya ketika melakukan apa ya, melibatkan orang begitu, saya butuh banyak dana. Dananya untuk apa? Misalnya membayar penerjemah, kemudian saya meminta atau sebagai tanda terima kasih kepada mereka. Nah, karena dananya terbatas, padahal saya ingin mengetahui sebenarnya ada berapa sih jumlah penerjemah di Indonesia. Dan saya juga tidak memiliki dana untuk apa namanya, melibatkan asisten penelitian. Ya udah deh, kita gunakan data dari BPS. Kan BPS dari pemerintah, Pusat Badan Statistik. Mereka memiliki banyak dana, mereka bisa melakukan penelitian dan bertanya kepada setiap agensi penerjemahan, ada berapa penerjemah di tempatmu, berapa, tempatmu berapa. Nah, semua informasi itu dikumpulkan oleh BPS. Lalu BPS mengatakan bahwa ada sekitar 7.000 penerjemah di Indonesia. Nah, saya gunakan data itu. Menurut BPS ada sekitar 7.000 jumlah penerjemah. Nah, itu disebut sebagai data statistik karena saya tidak yang langsung bertanya. Saya tidak bertanya, Bu, di perusahaan Ibu ada berapa penerjemah? Bapak, di perusahaan Bapak berapa penerjemah? Saya tidak melakukan itu, tapi BPS yang melakukannya. Lalu hasil dari BPS saya ambil begitu. Nah, itu namanya data sekunder. Oke, jadi mudahnya adalah, oh, siapa nih yang mengambil data, siapa yang bertanya, siapa yang ke lapangan, begitu. Kalau misalnya peneliti atau asisten peneliti, dan kemudian si peneliti ini yang mengolah data tersebut, itu disebut sebagai data, bukan mengolah ya, dia sendiri yang mengambil data tersebut atau asisten penelitinya, maka disebut sebagai data primer. KBBI untuk mencari padanan makna. Itu juga termasuk dari data, kalau saya boleh bilang dia bisa menjadi data primer begitu. Karena ada terjemahannya, lalu kamu terjemah apa namanya, lalu kamu analisis. Nah, begitu teman-teman. Oke, jadi mudahnya adalah teks, atau kalau nanti mungkin kalian meneliti novel, kalau mungkin nanti kalian meneliti apa ya namanya, artikel begitu, atau mungkin koran, kalau ini, ketika yang akan kita teliti itu adalah kosakata dalam artikel tersebut bagaimana. Nah, berarti kita menggunakan data primer. Oke, baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom chat ya, seperti biasa. Nah, prinsip pengambilan data itu dia harus valid.
Jadi harus bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliable, hasilnya juga harus konsisten. Kemudian objektif. Objektif itu tidak boleh bias. Misalnya karena kalian tidak suka dengan suatu hal, maka kamu mengatakan bahwa itu tidak baik atau tidak salah. Atau misalnya saya tidak boleh objektif, tidak boleh subjektif maksud saya. Saya harus bersifat objektif. Misalnya, karena saya tidak suka dengan penerjemah A, B, C, D. Lalu kemudian ketika saya menganalisis terjemahan mereka, saya mengatakan jelek atau saya mengatakan tidak benar semua. Tidak bisa melakukan hal yang semacam itu karena itu bersifat subjektif. Jadi sebuah penelitian itu harus bersifat objektif. Kemudian juga harus relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang mau kita cari apa dulu kalau teman-teman masih ingat? Yang mau saya cari adalah bagaimana kosakata budaya itu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi, nanti data yang akan dicari ya berarti tentang data-data berkaitan dengan kosakata budaya di Indonesia begitu. Dan kemudian kita harus sesuaikan juga dengan tujuan penelitian. Untuk teknik pengumpulan data itu ada berbagai macam dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada observasi, berarti kita mengamati objek atau fenomena secara langsung. Kemudian misalnya kalau teman-teman di jurusan pendidikan ingin mengobservasi apa ya, bagaimana proses pengajaran listening di kelas. Jadi dia datang ke kelas, kemudian melihat bagaimana gurunya mengajarkan bahasa Inggris pada saat kelas listening. Yang diajarkan seperti apa? Atau misalnya teman-teman yang ingin meneliti tentang bagaimana penggunaan bahasa pada masyarakat nelayan. Jadi ikut pergi ke daerah tersebut, lalu melihat bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat tersebut, itu disebut dengan observasi. Observe, mengamati. Jadi benar, melihat, mengamati apa yang terjadi. Kemudian eh, wawancara. Oh, untuk yang nomor satu dalam penelitian saya itu sepertinya tidak relevan. Kenapa? Karena yang mau dicari itu adalah bagaimana kosakata budaya pada artikel jurnal ilmiah diterjemahkan. Jadi saya tidak perlu observasi, tidak perlu mengamati bagaimana peneliti itu menerjemahkan. Kemudian wawancara. Bagaimana dengan wawancara? Tanya jawab. Wawancara mungkin bisa ya, mungkin bisa saya terapkan untuk melihat misalnya kenapa tadi kok beberapa kata seperti kata wayang tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Alasannya apa? Saya bisa melakukan wawancara dengan bertanya kepada penerjemah. Atau bisa juga dengan kuesioner atau angket. Saya bisa mengumpulkan data dengan membuat sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan terkait kenapa kok kosakata wayang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu sangat memungkinkan sekali dengan memberikan kuesioner. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat kuesioner itu, membuat pertanyaan, pertanyaannya itu satu, jangan terlalu banyak atau terlalu panjang karena pasti akan membuat partisipan kita menjadi capek. Kalau mereka capek membaca pertanyaan yang terlalu banyak, maka mereka akan merasa malas untuk menjawab. Kalau sampai mereka malas menjawab, maka data yang akan kita peroleh itu kurang kurang tepat begitu. Maka dari itu, kuesioner atau angket itu harus dibuat eh, sebaik mungkin. Kosakata yang dipilih itu harus tepat, kemudian tidak bertele-tele, langsung to the point begitu. Kadang memang pembuatan kuesioner itu lumayan uh, lumayan sulit sih menurut saya. Kemudian dokumentasi. Nah, dokumentasi itu menggunakan dokumen, arsip, foto, atau rekaman
Termasuk yang sedang saya lakukan. Saya menggunakan dokumen. Dokumen apa? Yaitu artikel bahasa Inggris dan juga artikel bahasa Indonesia. Lalu saya cari saya lihat bagaimana terjemahannya. Jadi yang saya lakukan adalah dokumentasi. Fokus group discussion itu tidak saya lakukan karena saya tidak meminta si penerjemah duduk bersama, lalu kemudian saya meminta mereka berdiskusi kira-kira kenapa kata wayang tidak diterjemahkan begitu. Ya, jadi tergantung yang mau kita cari itu apa, maka nanti kita akan melihat mana yang sebenarnya lebih cocok untuk penelitian kita. Fokus group discussion, diskusi kelompok untuk memperoleh informasi mendalam mungkin bisa diterapkan jika misalnya saya mau menanyakan apakah teman-teman penerjemah memiliki atau mengalami kendala ketika menerjemahkan em, teks jurnal artikel ke bahasa Inggris. Lalu saya mengumpulkan beberapa penerjemah. Lalu saya bertanya, kira-kira teman-teman pernah punya kesulitan tidak ketika menerjemahkan teks jurnal artikel? Satu penerjemah bilang, oh iya saya pernah. Saat itu jurnalnya adalah jurnal um, kedokteran. Nah, saya tidak begitu paham dengan istilah kedokteran karena saya lulusan sastra Inggris. Setelah itu baru nimpalin orang lain. Misalnya, oh iya saya juga pernah. Saya pernah pada saat itu adalah artikel pertambangan. Nah, terus yang lain akan ikut menimpali. Jadi kamu mendengarkan bagaimana diskusi itu berlangsung. Dari situ, dari jawaban beberapa orang yang saling nyambung itu, maka kita akan memperoleh beberapa data. Dan inilah yang kemudian disebut sebagai focus group discussion. Oke. Em, oke, menurut teman-teman, meneliti terjemah, sekali lagi yang saya lakukan adalah meneliti terjemahan kosakata budaya pada artikel jurnal ilmiah. Menurut kalian, ketika saya melakukan hal di bawah ini, kira-kira teknik pengambilan datanya disebut apa? Untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin teman-teman boleh tulis 1 kuesioner, 2 apa, 3 apa, mungkin boleh seperti itu. Saya perlihatkan lagi, ada observasi, wawancara, kuesioner atau angket, dokumentasi, focus group discussion. Oke, nah kalau saya punya 6 ini, kira-kira apa? Mungkin saya tuliskan di sini ya. Saya tulis di sini. Oke, nah ada di chat group, di chat Zoom. Mungkin teman-teman boleh lihat atau mungkin ini ya. Menurut kalian itu termasuk apa? Boleh di copy lalu kamu tuliskan sama dengan observasi, sama nomor 2 sama dengan wawancara dan sebagainya. Menurut kalian bagaimana? 1 sampai 6. Kira-kira teknik pengumpulan datanya apa ya? Boleh sambil dicocokkan kembali. Kira-kira kalau mengumpulkan data seperti itu berarti namanya apa ya? Bisa dicoba kah? Yuk, yuk, silakan.
Oke, satu observasi. Oke, terima kasih Anissa. Yang lain, kira-kira apakah 1 sampai 6? Yuk dicoba, silahkan teman-teman. Nomor 1 sampai nomor 6. Kira-kira apa? Nomor 1, 2, oke, nomor 1 observasi, nomor 2 dokumentasi. Terima kasih Naima. 1 observasi, 2 dokumentasi. Oke. Yang lain, ayo silakan, silakan dicoba. Kira-kira apa ya? Hmm, observasi, mengamati objek atau fenomena secara langsung. Kemudian wawancara, berarti kamu bertanya-tanya. Kuesioner atau angket, kamu memberikan pertanyaan biasanya dalam bentuk tertulis ya. Oke, Hasna, terima kasih banyak. Nomor 3, kuesioner atau angket. Nomor 3 apa tadi? Kuesioner, oh iya, nomor 3 kuesioner, betul. Oke, nomor 4 wawancara. Oke, terima kasih Hasna. Bagaimana dengan nomor 5 dan 6? Observasi, observasi. Oke, Ajun, terima kasih banyak. Good, good. Oke, coba kita bahas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada jawabannya. Oke, kita lihat. Jurnal artikel berbahasa Inggris karena tadi dan juga jurnal artikel berbahasa Indonesia. Kan yang akan saya lihat adalah kalau dalam jurnal artikel berbahasa Indonesianya saya mau melihat jenis-jenis kosakata budayanya apa saja yang muncul di situ. Oh, ada kata wayang, ada kata batik, ada kata selamatan, itu merupakan kosakata budaya misalnya. Nah, ini berarti termasuk dalam saya mengumpulkan datanya adalah dengan dokumentasi karena saya menggunakan dokumen. Dokumen apa? Dokumen jurnal berbahasa Indonesia dan juga dokumen jurnal berbahasa Inggris yang sudah diterjemahkan. Jadi nomor 1 dan 2 itu merupakan dokumentasi. Dokumen, sorry, bukan dokumentasi. Dokumen ya, documentation, dokumen. Kemudian kalau nomor 3 berarti kuesioner, nomor 4 wawancara, nomor 5 itu juga merupakan documentation, dokumen karena datanya sudah ada dari BPS. Lalu saya menggunakan data dari BPS sehingga nomor 5 itu disebut dokumentasi. Kenapa bukan observasi? Karena saya tidak melihat. Observasi itu contohnya seperti ini. Saya mau melihat bagaimana interaksi antara guru dan siswa. Nah, selama kelas, karena saya mau melihat interaksi bagaimana guru dan siswa, jadi saya apa ya? Saya ngeliatin nih, saya melihat, wah ngapain ya mereka ya? Oh, gurunya memberikan pertanyaan, oh siswanya aktif menjawab. Oh, gurunya sering menggunakan jokes. Oh, siswanya ketawa nih. Nah, itu berarti saya mengobservasi, saya melihat bagaimana komunikasi antara dua eh, apa namanya entitas ini di dalam kelas. Itu disebut dengan observasi.
Oke, lalu data nomor 6 juga termasuk dokumentasi. Kenapa? Karena saya menggunakan kamus. Kamus itu dokumen dan saya melihat, oh bahasa Indonesia dari apa misalnya ada kata wayang, makna dalam bahasa Indonesianya apa? Itu saya cari dari kamus bahasa Indonesia, maka itu juga termasuk dari dokumentasi begitu. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke cerita apa yang sedang saya lakukan dengan penelitian saya, menganalisis bagaimana kosakata budaya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Maka yang ketika saya mau melakukan mengambil data begitu, mengumpulkan data, yang akan saya lakukan adalah pertama pemilihan artikel. Jadi saya harus memilih artikelnya terlebih dahulu. Kira-kira artikel seperti apa yang mau saya gunakan? Apakah semua artikel yang ada kosakata bahasa Inggrisnya atau hanya artikel tertentu saja? Nah, jadi saya harus menentukan itu. Pemilihan artikel itu harus dibuat secara apa namanya konsisten. Jadi misalnya saya sudah menentukan artikel yang mau dipakai adalah artikel yang diterbitkan di jurnal bergengsi. Misalnya. Nah, berarti ya sudah hanya jurnal-jurnal bergengsi saja yang saya gunakan atau yang saya download begitu, yang saya pakai. Lalu setelah pemilihan artikel, saya akan melakukan pengumpulan eh, teks sumber dan juga teks target atau mungkin pengumpulan teks hmm, teks B Indonesia, kemudian pengumpulan teks B Inggris. Jadi saya cari teks bahasa Indonesianya dan juga teks bahasa Inggrisnya. Setelah itu saya identifikasi kosakata budayanya seperti apa. Kemudian saya klasifikasikan data. Lalu kemudian saya analisis strategi penerjemahannya seperti apa, analisis fungsi dan makna budayanya bagaimana, lalu saya interpretasi kesimpulan. Ini alur yang saya gunakan ketika pengumpulan dan apa namanya analisis data. Oke, saya akan coba untuk mempraktikkan. Jadi, pertama yang saya lakukan itu adalah pengumpulan, pemilihan artikel terlebih dahulu. Jadi, saya harus memilih dulu artikelnya yang mana. Karena tidak semua artikel berbahasa Inggris itu diterjemahkan oleh penerjemah, maka saya harus memastikan bahwa artikel yang diterjemahkan itu adalah yang diterjemahkan oleh penerjemah, bukan diterjemahkan oleh ChatGPT, bukan ditulis langsung ke dalam bahasa Inggris, tapi saya harus memastikan bahwa oke, ini teksnya diterjemahkan oleh penerjemah. Kemudian setelah saya yakini bahwa ini teksnya diterjemahkan oleh penerjemah, saya akan menghubungi penulis, biasanya menggunakan email. Saya akan menghubungi penulis dan bertanya apakah teks Bapak Ibu diterjemahkan oleh penerjemah? Ya, kalau iya boleh berbagi bahasa Indonesianya karena biasanya di jurnal artikel itu ketika yang diupload bahasa Inggris ya bahasa Indonesianya tidak ada begitu. Sehingga saya perlu meminta kepada mereka boleh berbagi teks bahasa Indonesianya. Nah, saya sudah mengumpulkan teks bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggrisnya. Lalu didapatlah dua teks semacam ini. Oke, saya coba bagi menjadi dua supaya kita bisa melihat dua sisi semacam ini. Sebentar. Oke. Oh, ya, terbalik ya. Oh, hang on. It should be here. Ini saya taruh di sebelah kiri, lalu yang sebelah
Yang ini adalah sebelah kanan. Jadi ini saya sudah dapat nih teks bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jadi yang pertama saya cari dulu bahasa Inggrisnya. Mana sih kira-kira yang merupakan teks berbahasa Inggris? Lalu biasanya di jurnal itu ada alamat apa email penulis di bagian kita cari di bawah. Mm, 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 mm. Nah, ini. Jadi ada alamat emailnya. Lalu saya email, saya korespondensi dengan si penulisnya. Apakah ini diterjemahkan oleh penerjemah? Lalu si penulis mengatakan iya, diterjemahkan oleh penerjemah. Boleh berbagi bahasa Indonesianya, Pak, dengan saya. Karena beberapa orang akan menganggap karena itu adalah hasil penelitian mereka dan belum dipublikasikan, beberapa orang tidak ingin berbagi. Alhamdulillah mereka mau berbagi. Ketika mereka mau berbagi teks bahasa Indonesianya, berarti kan saya sudah dapat teks bahasa Inggris dan juga teks bahasa Indonesianya. Oke, langkah selanjutnya apa? Identifikasi kosakata budaya. Untuk mengidentifikasi kosakata budaya, yang saya lakukan adalah saya baca teks bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Kira-kira mana ya yang termasuk kosakata budaya? Oke, jadi yang disebut kosakata budaya itu adalah kosakata yang sangat erat kaitannya dengan budaya atau kultur Indonesia, masyarakat Indonesia, yang kemudian ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris itu tidak bisa mudah mencari padanannya. Karena dalam bahasa Inggris mungkin konsep tersebut tidak ada. Begitu, karena perbedaan budaya tersebut. Nah, salah satu contoh misalnya, pada saat saya membaca di teks bahasa Indonesia ini, saya menemukan kata madrasah. Kalau di Indonesia mungkin kita akan paham ya, oh dia sekolah di madrasah, berarti dia sekolahnya keislaman. Nah, sehingga penulis dalam bahasa Indonesianya dia hanya menuliskan madrasah tanpa menambahkan informasi sekolah keislaman, misalnya seperti itu. Dia tidak menambahkan informasi tersebut dengan asumsi bahwa orang Indonesia sudah paham. Oh, berarti kalau ada yang mengatakan sekolah integrasi ilmu pada madrasah, berarti ya sekolah keislaman, bukan sekolah yang lain, begitu. Nah, apakah ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris, madrasah itu tetap madrasah atau bagaimana? Nah, ternyata di sini si penerjemahnya itu tetap menggunakan kata madrasah, lalu dia beri penjelasan Islamic School, begitu. Sekolah keislaman. Kenapa ya kok harus diberi penjelasan seperti ini? Nah, ini nanti yang akan saya tanyakan. Misalnya saya bisa menanyakan menggunakan tadi kuesioner, atau mungkin saya juga bisa menanyakan dengan menggunakan apa wawancara, begitu. Nah, itu yang akan dilakukan. Oke, berarti saya nemu nih kata madrasah itu dalam bahasa Inggrisnya madrasah. Memang bahasa madrasah itu bukan bahasa Inggris ya. Lalu cara yang saya lakukan adalah saya cari di Cambridge Kamus Bahasa Inggris. Cambridge Dictionary. Mana nih? Oke, di Cambridge Dictionary saya cari. Oke, ada tidak sih kata madrasah pada Cambridge? Saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, oh oke, ternyata ada loh. Madrasah itu dalam bahasa Inggrisnya adalah madrasah, begitu. Oke, berarti dia sebenarnya sudah ada istilah dalam bahasa Inggrisnya. A school where people go to learn about the religion of Islam. Sekolah di mana orang-orang pergi belajar tentang agama Islam. Padahal kalau kita berbicara tentang konsep madrasah, itu tidak hanya belajar agama Islam ya, tetapi ada apa pelajaran umum juga. Nah, jadi konsep yang semacam itu
pemahaman bahwa konsep madrasah itu adalah sekolah keislaman, tapi bukan berarti hanya tentang apa namanya religion Islam saja yang dipelajari, tapi ada juga pelajaran umum. Nah, itu juga harus dijelaskan ke dalam bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Sehingga si penulis di sini dia tetap menggunakan kata madrasah. Oke, berarti saya nemu nih, saya sudah menemukan satu contoh kosakata budaya, misalnya begitu. Lalu setelah itu apa? Saya mengklasifikasikan datanya. Oke, saya sudah menemukan ini. Berarti saya akan copy satu contoh ini dari bahasa Indonesianya terlebih dahulu. Teman-teman masih ingat dulu kita membuat apa namanya instrumen bagaimana untuk meneliti mengumpulkan data seperti ini misalnya dalam contoh saya, maka saya akan tuliskan bahasa Indonesianya di sini. Oke, lalu kemudian bahasa Inggrisnya. Nah, oke. Kalau sudah, saya paste di sini. Where are you? Kok tidak mau? Oke. Hmm, begini. Sip. Nah, sudah. Saya sudah menemukan satu contoh data. Ini juga bisa dilakukan kalau misalnya kalian meneliti apa ya, misalnya pragmatics pada film atau pada novel, lalu yang mau kamu teliti itu adalah tindak tutur misalnya. Jadi dari satu percakapan, lalu kamu merasa, oh ini contohnya, kamu boleh kemudian masukkan ke dalam tabel semacam ini untuk melihat, menganalisis. Oke, saya sudah punya dua satu contoh data, misalnya data nomor satu begitu ya. Lalu kemudian mana nih bahasa Indonesianya tadi itu adalah madrasah. Saya beri bold supaya lebih jelas ketika kita akan menganalisis. Lalu kata madrasah itu diterjemahkan ke bahasa Inggrisnya menjadi madrasah Islamic School. Ada penjelasannya. Nah, oke, ini termasuk jenis apa? Pendidikan, editions. Oh, ini berarti cara menerjemahkannya dengan menggunakan teknik ini, misalnya begitu. Kenapa saya menggunakan angka? Karena kalau ada banyak sekali, nanti saya ingin melihat misalnya jenis budaya, kosakata budaya yang paling sering muncul itu apa sih? Kalau kita menggunakan angka, lalu kamu menggunakan Excel, itu akan mudah ketika menghitung. Jadi tidak harus dihitung satu, dua, tiga begitu. No, biasanya em, kalian tinggal klik di bagian atas, nanti di bagian bawahnya di sini akan ada sum up-nya dia berapa total. Jadi si Excel yang akan menghitungkan ada berapa. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata paling banyak itu adalah em, kosakata budaya jenis ini yang muncul, misalnya seperti itu. Oke. Oke, sekarang coba teman-teman, menurut kalian dari contoh ini ada tidak sih contoh lain yang merupakan kosakata budaya? Mana lagi ya yang merupakan kosakata budaya? Oke, bagaimana dengan Kementerian Agama? Kementerian Agama, oke boleh deh. Kenapa kok Kementerian Agama itu merupakan kosakata budaya? Karena konsep Kementerian Agama itu dia lebih khusus atau dia spesifik ada di Indonesia. Sedangkan di Anglofon, di negara-negara Anglofon seperti Amerika, kemudian Inggris, Australia, mereka tidak memiliki konsep kementerian yang membidangi agama. Nah, sehingga ini unik ada dalam dalam konsep Indonesia. Oke, berarti kita akan menganggap ini adalah jenis kosakata budaya. Lalu saya copy lagi sama seperti tadi. Kemudian, ups, bukan ini. Mana
tadi ini. Oke. Kemudian saya tulis apa copy bahasa Indonesianya. Saya cari lagi bagaimana penerjemahannya. Mana ya? Tut, 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 tut. Oh ini, oke. Yes. Nah, kemudian saya letakkan kembali bahasa Inggrisnya di sini. Lalu saya beri misalnya kita bold supaya lebih mempermudah nanti ketika melihat eh, konsep atau untuk menerjemahkannya. Saya bold di sini. Mana nih? Ministry of Religious Affairs. Nah, oh ternyata bahasa Inggrisnya seperti ini. Oke, lalu nanti kita cari ini termasuk jenis kosakata budaya apa. Lalu saya akan mencari juga kira-kira jenis apa strategi penerjemahannya seperti apa. Oke. Lalu kalau sudah terus saya lakukan seperti itu pada semua teks yang saya miliki sehingga nanti kemudian saya bisa mendapatkan banyak data. Itu bisa dilakukan tidak hanya pada teks artikel saja teman-teman, tapi misalnya kalian membuat penelitian dan penelitiannya itu adalah misalnya di film. Sangat mungkin sekali kamu meneliti film atau mungkin meneliti pidato seseorang. Itu juga sangat mungkin sekali. Kamu lihat bagaimana pidato mereka, kemudian kamu melihat bagaimana konsep dari budaya Indonesia tersebut diterjemahkan ke dalam konsep budaya atau dalam bahasa Inggris, lalu kamu melihat bagaimana ya perubahan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu bisa dilakukan. Kita coba cari kembali contoh lain mungkin dari artikel yang lain. Coba saya lihat. Oke, saya menemukan satu bagus di sini. Let me open teks 17. 17, mana nih? Oke, bahasa Indonesia. Ya. Hmm, oke. Selamatan, selamatan. Sela, mana ya? Upacara. Dada, salvation. Hmm, oke. Hmm, 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 hmm. Oke, coba saya carikan lagi contoh yang lain. Itu ada di sini. Oke. Nah, ini contoh yang lain, misalnya saya menemukan ada selamatan, upacara selamatan. Kalau dalam budaya Indonesia, kita mengenal upacara selamatan ya. Ketika mendapatkan rezeki atau kita mendapatkan kebahagiaan, lalu kita mengadakan upacara selamatan untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Begitu. Dan eh, upacara selamatan juga dilaksanakan ketika kita mendapatkan bencana misalnya. Makanya kita mengenal upacara tahlilan kan selamatan kan orang Jawa bilang. Nah, dalam konsep budaya Indonesia atau Jawa misalnya,
upacara selamatan itu apakah kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Kalau kita berbicara tentang bahasa, bahasa itu tidak terlepas dari budaya. Sebuah bahasa, dia memiliki konsep kosakata tertentu karena memang dalam budayanya mereka memiliki konsep tersebut. Misalnya, kalau orang Indonesia itu memiliki banyak sekali kosakata terkait perberasan. Kita punya beras, kalau sudah dimasak namanya nasi, kalau dimasaknya kebanyakan air namanya bubur, kalau dimasaknya sampai gosong itu jadi kerak, jadi intip. Kalau dimasak menggunakan daun pisang ada petisnya gitu ya, itu disebut buras dan sebagainya. Jadi bahasa Indonesia memiliki kosakata yang sangat kaya terkait dengan uh, perberasan karena memang kita hidup dekat dengan beras. Tetapi budaya Anglofon tidak mengenal sebanyak kosakata perberasan tersebut karena mereka tidak dekat dengan beras dalam kehidupan mereka. Makanya mereka hanya tahu rice. Rice untuk beras yang masih mentah dan juga beras yang sudah matang. Apalagi mereka tidak punya konsep intip atau buras dan sebagainya. Tidak ada. Karena memang mereka tidak dekat dengan budaya beras. Sedangkan Anglofon itu mereka dekat dengan budaya perroti-rotian. Mereka punya banyak sekali jenis-jenis roti, nama-nama jenis-jenis roti. Kalau kita sebaliknya, mau bagaimanapun bentuk rotinya namanya roti, ya kan? Mau bagaimanapun bentuk kejunya itu namanya keju. Tapi kalau di barat, mereka akan memiliki banyak nama terkait keju, kemudian apa namanya? Beras begitu. Hal yang sama dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu dia memiliki banyak sekali kosakata terkait eh apa kurma karena memang budaya mereka dekat dengan kurma. Kurma menjadi salah satu makanan mereka dan tumbuh di budaya Arab sehingga mereka memiliki banyak sekali kosakata terkait kurma. Kalau kita ya tidak mau kurma setengah mateng atau agak mateng atau matang sekali, manis sekali, itu semua namanya kurma, begitu kan? Karena memang kita tidak dekat dengan budaya kurma. Nah, hal yang sama dengan ini, pada kosakata misalnya upacara selamatan, apakah konsep selamatan itu bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris atau tidak sih? Mereka orang bule atau orang Anglofon, apakah mereka mempunyai konsep selamatan? Lalu kita lihat, oh oke, di sini um, tadi misalnya saya temukan kata selamatan, mana ya? Oh oke ini ya, misalnya ini, lalu saya copy, saya letakkan kembali ke dalam uh, sini, tabel ini. Oke, lalu kita cari bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya yang sebelah sini kita copy juga, lalu kita letakkan lagi di sini. Oke, nah kita lihat, oh ternyata upacara selamatan dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi salvation. Salvation itu berarti apa ya, meminta perlindungan begitu. Nah, dari dua teks ini kita bisa lihat, oh oke, karena fungsi misalnya selamatan itu adalah meminta keselamatan kepada Tuhan, maka kemudian si penerjemah menggunakan terjemahan salvation. Meskipun sebenarnya kalau dalam konsep agama Kristen, salvation itu adalah apa namanya ya, orang mereka berbuat baik, beribadah pergi ke gereja atau membaca kitab Injil
mengingat Tuhan mereka itu karena mereka ingin selamat. Jadi salvation itu lebih memohon keselamatan pada diri sendiri dan dengan cara mereka berbuat baik. Nah, akan berbeda dengan upacara selamatan. Upacara selamatan itu bukan sebuah ibadah, tapi kalau salvation dia konsepnya lebih ibadah. Selamatan itu berarti lebih uh, berkumpul bersama, kemudian memohon pertolongan kepada Tuhan, tapi ini bukan merupakan sebuah ibadah. Nah, mungkin di sini konsepnya yang disamakan adalah bagaimana fungsi um, selamatan, yaitu meminta pertolongan dan juga meminta keselamatan dari Tuhan, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi salvation, di mana fungsinya salvation itu juga untuk meminta keselamatan dari Tuhan. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh kosakata budaya yang akan saya cari. Kalau sudah saya temukan, lalu saya klasifikasikan ini jenis kosakata budayanya apa. Kemudian em, saya juga perlu untuk apa namanya? Mana nih? Repeat table layout insert margins. Orang, lalu kemudian nanti diberi makan tidak. Di Barat budayanya ketika mengundang itu sama-sama membawa makan. Jadi saya yang punya acara, ayo kita mengundang apa namanya acara begitu. Saya punya acara, lalu kalian akan bawa makanan. Jadi sejenis potlakan begitu. Kamu akan membawa biasanya ada yang jika tidak membawa makanan, dia akan membawa bir atau kalau tidak dia akan membawa bunga begitu. Jadi bunga itu seperti apa ya makanan sih? Kalau di Indonesia itu ketika kita bertamu, kita akan membawa makanan ya. Kalau di barat konsepnya ketika bertamu, kita membawa bunga. Makanya di groceries seperti sejenis sejenis apa kalau di Indonesia kita ada Superindo. Kalau di Superindo kan pasti di bagian depan atau Indomaret atau Alfamart bagian depan itu kan tempatnya gas dan apa namanya galon ya. Kalau di barat itu biasanya di bagian depan itu adalah bunga. Jadi orang ke groceries tidak hanya untuk membeli makanan, tapi juga untuk membeli bunga, karena bunga salah satu kebutuhan mereka. Kalau di kita bunga itu untuk melayat, untuk seremoni-seremoni tertentu, tapi di Barat tidak. Bunga itu ya kebutuhan sehari-hari. Datang berkunjung ke rumah orang, memberikan bunga. Jenguk orang sakit, yang dibawa adalah bunga. Kalau kita jenguk orang sakit ya entah membawa makanan atau membawa uang, karena konsep budayanya berbeda sih. Lalu terakhir, interpretasi dan juga kesimpulan. Kita membuat kesimpulan, kira-kira kenapa um, terjemahan tersebut semacam itu. Kita juga membuat apa namanya implikasi. Oh, berarti ada dua perbedaan budaya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga perbedaan budaya tersebut juga mempengaruhi bagaimana terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Konsep bahasa Indonesia tentang misalnya keselamatan yang merupakan konsep yang sangat luas untuk meminta keselamatan dan juga untuk meminta perlindungan. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, mereka mungkin tidak memiliki konsep tersebut sehingga diterjemahkan ke dalam salvation. Salvation itu lebih meminta keselamatan untuk diri mereka sendiri. Kalau di kita lebih seperti sholat atau kita apa ya berdoa.
atau sholat lah ya, meminta perlindungan kan lebih ke pribadi kita masing-masing. Begitu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya hari ini saya tidak melihat ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Questions, tidak ada pertanyaan kah? Manfaat dan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang bagaimana melakukan penelitian dan saya bisa berbagi apa yang sudah dan sedang saya lakukan pada saat ini. Begitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bu Haira. Teman-teman, minggu depan Sami-sami. pertemuan terakhir dengan Bu Haira dan dengan saya untuk mata kuliah Logika Bahasa semester ini. Minggu depan akan saya susul dengan penyampaian kisi-kisi ujian minggu berikutnya, gitu. Jadi akan ada ujian tertulis untuk mata kuliah ini, jadi mohon minggu depan bisa hadir semua. Begitu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.